Nusantara. IKN sebagai pusat pemerintah masa depan dengan potensi wisata kelas dunia. Ibu Kota Nusantara IKN tak hanya dirancang sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga disiapkan menjadi destinasi wisata masa depan yang berkelanjutan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, selain membangun gedung dan jalan raya, IKN juga membangun ekosistem pendukung industri pariwisata secara menyeluruh, termasuk infrastruktur air dan konservasi lingkungan. Salah satu bentuk dukungan nyata tersebut adalah pembangunan embung atau kolam penampungan air yang multifungsi. Hingga kini, sudah terdapat embung yang dibangun di kawasan IKN, dan tahun ini ditargetkan akan dibangun 30 embung tambahan. Menurut Basuki, embung tidak hanya berfungsi sebagai sarana penunjang pariwisata air, tetapi juga bagian penting dari konservasi sumber daya air dan pengendalian iklim mikro. Lebih lanjut, Basuki menjelaskan bahwa pembangunan embung juga memiliki manfaat ekologis sebagai agen perubahan iklim mikro atau agent of microclimate change. Semakin banyak uap air yang dihasilkan dari embung-embung tersebut, semakin besar pengaruhnya terhadap kelembapan dan suhu udara di sekitar IKN. Salah satunya yang sekarang, misalnya kami sudah membangun 32 embung di Nusantara. Jadi tidak hanya untuk pariwisata, tapi untuk konservasi sumber daya air. Tahun ini akan kita bangun lagi sekitar 30 embung. Jadi the more the better. Karena untuk supaya juga bisa menjadi agent of microclimate change. Gitu. Jadi kalau dengan lebih banyak uap air yang ada, berarti bisa mempengaruhi microclimate di IKN tersebut. Ini juga bagian dari untuk wisata air, banyak sekali. Ya, salah satunya. Jadi masih kita siapkan semua. Tak hanya wisata berbasis air, IKN juga membangun wisata berbasis edukasi dan olahraga. Hal tersebut dilihat akan hadirnya landasan pacuan kuda bertaraf internasional serta Taman Safari Indonesia. Basuki juga mengumumkan bahwa mulai tahun ini akan dibangun sebuah pusat anggrek Kalimantan dan nasional sebagai bentuk pelestarian sekaligus promosi kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Ia menyebut pusat ini tidak hanya berfungsi sebagai taman botani, tetapi juga sebagai destinasi wisata edukatif yang bisa menarik pengunjung lokal maupun internasional. Di tengah pembangunan berbagai atraksi wisata, isu ketersediaan akomodasi juga menjadi perhatian otorita IKN. Basuki menyebut saat ini baru terdapat 2 hotel yang telah beroperasi, yaitu Swiss Hotel dan Kubika Hotel. Namun, pemerintah terus mendorong masuknya investasi untuk pembangunan fasilitas penginapan tambahan. Udah, itu untuk pariwisata. Taman Sari, ini untuk pariwisata. Pusat anggrek saya akan mulai bangun tahun ini. Untuk pusat anggrek Kalimantan dan seluruh Indonesia, sehingga itu memang tujuannya untuk kepariwisataan. Mulai tahun sehingga pada tahun 2027-2028 ini sudah siap. Nah, ini yang hotel ini baru 2 sekarang. Ini sedang saya dorong terus untuk hotel. Ada hotel Swiss Bell akan membangun segera. Nah, sekarang ada Swiss Hotel, ada Kubika, ini ada beberapa hotel yang akan segera dibangun tahun ini. IKN yang akan dijadikan sebagai destinasi kelas dunia siap dipromosikan oleh para generasi muda. Mereka adalah finalis 4 kontes pageants nasional yang dikemas dalam acara Eljon Pageants Festival 2025. Event yang diselenggarakan Yayasan Eljon Indonesia ini akan dipusatkan di IKN pada tanggal 16 hingga 27 Agustus 2025. Keempat kontes yang digelar yakni Putri Kampus Indonesia, Putri Bumi Indonesia, Putra-Putri Pariwisata Nusantara, serta Putri Pariwisata Indonesia. Kesemuanya merupakan ajang yang tidak hanya mengedepankan pesona dan kecerdasan, tetapi juga kepedulian sosial, lingkungan, dan potensi kepariwisataan. Tim Eljon Media melaporkan.